August Kinsman dan yang lainnya masih bertanya-tanya, bagaimana anak-anak muda bisa ketakutan seperti ini. Mari kita lihat juga. Beberapa dari mereka juga segera menoleh. Setelah August Kinsman dan Bobby Lange melihat wajah Nathan dengan jelas, mereka sangat ketakutan hingga hampir pingsan. Nathan. Ternyata Nathan. Tidak mungkin. Bagaimana bisa Nathan? Aku tidak percaya. Aku pasti salah lihat. August Kinsman dan yang lainnya tidak dapat menerima kenyataan ini, bahkan jika mereka melihat pemandangan di depan mereka, tetap tidak dapat mempercayainya. Bahkan Louis Kopp, pemimpin terbesar di kota Anhemia, menjadi pucat karena ketakutan. Bukankah ini Nathan? Dewa Perang Kunlun adalah Nathan. Apa aku sedang bermimpi? Orang-orang yang mengenal Nathan, pandangan hidupnya seketika runtuh. Pemuda yang dipenjara di masa lalu telah mengubah dirinya menjadi jenderal yang tak tertandingi. Orang kedua setelah pemimpin negara. Tak terbayangkan. Pemandangan terlalu mengejutkan, tempat duduk bagian masyarakat umum semua terpana. Mereka seperti tersambar petir. Nathan, yang berdiri di atas panggung, tertawa, "Maaf mengecewakan kalian. Aku adalah Dewa Perang Kunlun." Duar. Mendengar Nathan mengakuinya sendiri. Semua orang di kamar dagang Anhemia menjadi gila. Mereka akhirnya mengerti mengapa Jordan Group membuat kemajuan besar selama ini. Di belakang Jordan Group adalah Dewa Perang Kunlun. Siapa yang tahan dengan ini? Dan Killian Day yang mereka lihat di daftar tamu. Killian Day adalah Raja Perang Kirin. UVTTT. August Kinsman tidak sanggup menahan dan menyemburkan darah dari mulutnya. Saat dia terkena serangan jantung, Dewa Perang Kunlun yang menyelamatkannya. Namun, dia menuding ini berkah bagi Nathan. Namun setelah ditolak, seluruh keluarga Kinsman mengira dia adalah penjahat dan badut munafik. Menyelamatkannya hanya untuk memeras keluarga Kinsman. Keluarga Kinsman mengincarnya berulang kali, bahkan ingin membunuhnya. Sekarang August Kinsman sangat ketakutan, hampir mengalami pendarahan otak. Ternyata orang yang aku incar adalah Dewa Perang Kunlun. Dia benar-benar tidak peduli dengan hadiah kecil itu. Apakah Dewa Perang Kunlun kekurangan uang sehingga perlu disantuni olehnya? August Kinsman tiba-tiba teringat beberapa peringatan Nathan. Selain statusnya, siapa yang memiliki kekuatan untuk membiarkan keluarga Kinsman terkaya secara berlutut di depannya dan meminta maaf? Dan Panglima Eugene Covey pergi mengunjungi kerabat yang dia katakan adalah Nathan. Aku begitu bodoh. Seharusnya sudah menyadarinya sejak lama. UVTTT. August Kinsman memuntahkan darah berkali-kali. Orang yang paling terpukul adalah Cindy. Dia yang selalu berhubungan dengan Nathan dan memiliki konflik terbesar dengannya. Dia bahkan melempar Nathan dengan uang. Apa artinya ini? Penistaan. Apa yang telah aku lakukan? Aku telah menghina Dewa Perang Kunlun. Cindy langsung menangis. Dialah yang mendorong seluruh keluarga Kinsman ke ambang kehancuran. Di atas panggung, Nathan membacakan surat penunjukan. Aku secara resmi menunjuk Eugene Covey sebagai Panglima tertinggi zona perang Anhemia. Eugene Covey menerima surat penunjukan dengan tepuk tangan. Ini adalah momen paling mulia dalam hidupnya. Dia berpikir telah meninggalkan Brigade Besi Kunlun, tetapi tidak diduga dilantik oleh orang yang paling dia hormati. Nathan tidak langsung turun dari panggung, dia melirik penonton dan berkata sambil tersenyum. Dengan kesempatan ini, ada sesuatu yang ingin aku sampaikan kepada beberapa orang yang hadir. Duar. Begitu Nathan mengatakan ini, para penonton tercengang. Ekspresi August Kinsman dan yang lainnya berubah drastis. Mereka menyadari hal buruk akan terjadi. Sudah berakhir.
Eugene Covey dan para pemimpin senior di zona perang Anhemia semua memandang Nathan. Mereka tidak tahu tentang perubahan di Anhemia. Tapi Jason Head dan Louis Koch telah menyadari sesuatu. Mereka terkejut dan berkeringat dingin. Apa August Kinsman ada di sini? Nathan berkata tiba-tiba. Duar. Pada saat ini, August Kinsman hampir terkena serangan jantung. Memuntahkan darah segar lagi. Apa August Kinsman ada di sini? Suara Nathan meningkat, seperti gemuruh guntur. Semua orang yang hadir merasakan tekanan. Ada. August Kinsman hampir berlutut ketakutan. Hari itu aku menyelamatkan hidupmu, bagaimana kamu memperlakukanku? Bu. August Kinsman dan Cindy semuanya jatuh tersungkur. Membalas kebaikan dengan kejahatan. Cucu perempuanmu melempar uang ke wajahku untuk mempermalukanku, berulang kali menantangku, bahkan ingin membunuhku. Ketika Nathan mengatakan ini, para penonton terkejut. Para pemimpin Anhemia semua memandang keluarga Kinsman dengan tak percaya. Berani sekali mereka. Beraninya mengancam Dewa Perang Kunlun. Siapa yang bisa terima? Aku khawatir Jason Head harus memimpin prajuritnya untuk meratakan mereka satu per satu. Apakah keluarga Kinsman mampu berhenti sendiri, atau haruskah aku menggunakan kekuatan pribadiku untuk membantu kalian berhenti? Nathan berkata dengan dingin. Kalimat penghakiman. Berakhir. Semuanya sudah berakhir. Tidak ada lagi sebutan orang terkaya August Kinsman di Anhemia. Kamar dagang Anhemia. Dengan kalian ini juga dendam pribadi. 6 tahun lalu, aku berhasil memulai bisnis, tetapi menginginkan teknologiku, menjebakku, melumpuhkanku, mengirimku ke penjara, menjiplak teknologi mengambil semuanya dariku. Apa kalian merasa bersalah? Nathan bertanya dalam satu kalimat. Bu. Bobby Lange dan yang lainnya berlutut satu per satu. Pada saat ini, mereka mengerti mengapa Nathan tidak menargetkan mereka sejak awal. Karena ingin Jordan Group menggantikan pasar Anhemia selangkah demi selangkah. Kalian tidak berbeda dengan keluarga Kinsman. Nathan memandang Irfan Wilson lagi. Irfan, tangkap semua orang yang bermasalah. Duar. Bobby Lange dan yang lainnya pucat dan berkeringat dingin. Selama bertahun-tahun telah melakukan begitu banyak hal ilegal yang sudah tak terhitung jumlahnya. Cukup untuk memenjarakan setiap dari mereka. Terlebih lagi, insiden yang terjadi pada Antra Group terdapat bukti yang kuat, mereka tidak dapat mengelaknya lagi. Mereka dengan cepat memandang Jason Head dan Louis Koch. Berharap keduanya bisa membalikkan keadaan. Tapi mereka berdua menundukkan kepala. Jika itu Anhemia, keduanya masih bisa berbicara. Tapi ini adalah Dewa Perang Kunlun. Kekuatan, hukum, semuanya benar. Louis Koch segera berkata, dengan namaku, aku akan melaporkan kamar dagang Anhemia. Irfan Wilson mengangguk, Dewa Perang, aku akan melaksanakannya. Baik, bubar. Tidak ada yang mengira bahwa upacara pelantikan Panglima akan berakhir sedemikian rupa. 1 jam kemudian, seluruh Anhemia berubah. Kamar dagang Anhemia terkuat dan keluarga Kinsman terkaya akan dihapuskan. Setelah meninggalkan area upacara, Nathan berganti pakaian biasa, dan Eugene Covey mengikutinya. Keduanya mencari Kirana. Hari ini benar-benar membuka wawasanku. Setelah mengunjungi kamp militer, suasana James menjadi baik, kesedihan sebelumnya telah tersapu bersih. Ibu, ayah, aku perkenalkan ini adalah temanku Eugene Covey, hari ini bisa masuk ke sini semua berkat dia. Nathan memperkenalkan Eugene Covey kepada kedua orang tua itu. James memegang tangan Eugene Covey dengan penuh semangat. Mereka terkejut. Nathan masih memiliki teman seperti ini. Kalau boleh tahu apa posisi saudara Eugene? James sedikit penasaran.
Hanya komandan kecil, tidak pantas disebut. Eugene Covey tersenyum. Amanda menyikut James, ini rahasia, mengapa kamu menanyakan ini? Haha, maaf pertanyaanku yang kasar. James tersenyum. Mereka kemudian makan di sini. Saat berjalan keluar, James masih bertanya, sepertinya hari ini kedatangan Panglima tertinggi. Ya, orang hebat seperti itu kami juga tidak bisa bertemu, yang pasti hari ini Nathan telah melakukan hal yang baik, kami semua sangat senang. James tertawa. Berikutnya akan ada serangkaian hal bahagia datang silih berganti. Nathan tersenyum. Pada saat ini, Kirana sedang bermain dengan ponselnya, tiba-tiba dia tampak ketakutan dan hampir melemparkan ponselnya. Putriku, ada apa? Semua orang menatapnya dengan rasa ingin tahu. Sesuatu yang besar terjadi. Anhemia akan mengalami guncangan besar. Kirana menarik napas dalam-dalam. August Kinsman dan semua orang di keluarga Kinsman memilih mundur dari Kinsman Group bersamaan. Kamar dagang Anhemia mengumumkan pembubarannya. Bobby Lange dan ketiga pemimpin raksasa yang mendominasi kamar dagang Anhemia, dan puluhan eksekutif tingkat tinggi semuanya telah ditangkap karena kejahatan komersial dan kejahatan lainnya. Lihat ponsel, satu persatu judul berita yang menggemparkan. Kirana dan James menjadi gila. Ini jelas merupakan berita terbesar di Anhemia. Keluarga Kinsman dan kamar dagang Anhemia hancur pada saat yang sama. Sulit untuk dipercaya. Mata bingung Kirana jatuh pada Nathan, seolah-olah ada lapisan kabut. Orang ini memiliki kemampuan untuk melihat masa depan. Sebelumnya, dia mengatakan bahwa kamar dagang Anhemia dan keluarga Kinsman akan berakhir. Dalam sekejap mata, itu benar-benar terjadi. Nathan, apa kamu tahu sesuatu? James bertanya. Aku dengar dari Eugene Covey, Dewa Perang Kunlun memberi mereka pelajaran, di upacara pelantikan tadi. Nathan tersenyum. Ternyata, mereka menyinggung Dewa Perang Kunlun, pantas saja, di Anhemia ada yang bisa menjatuhkan mereka, hal yang tidak mungkin sama sekali. James tampak lega. Guncangan Anhemia dengan cepat menyebar ke seluruh South Mantis. Kedua gunung besar runtuh dalam sekejap. Yang berarti pasar di Anhemia kosong, semua orang ingin mendapatkan kesempatan emas ini. Dalam sekejap, semua daerah South Mantis mengincar daging empuk Anhemia ini. Pada saat yang sama, Jordan Group mendapat perintah dari bos besar, untuk memperluas skala dan mulai menggerus pasar. Pasar Anhemia ini terlalu besar, tidak bisa dimakan dalam semalam. Rencana Nathan sangat sederhana, dapat memulihkan stabilitas secepat mungkin tanpa mengguncang ekonomi Anhemia. Garrett Group menerima perintah Nathan dan ikut bergabung. Seketika Garrett Group menjadi keluarga paling kuat di Anhemia. Burhan Garrett tidak menyangka hal ini akan terjadi. Itu juga karena Nathan memandang Felicia, alasan kedua, ingin segera menstabilkan Anhemia. Kirana masih ingat apa yang aku katakan. Aku akan membuatmu bangkit lagi. Tunggu kabarku. Nathan tertawa. Melihat bahwa Nathan misterius, dia juga sedikit berharap. Saat ini, keluarga Andersen juga sangat bersemangat. Setelah mendapatkan begitu banyak uang dan properti, sekarang pasar Anhemia juga benar-benar kosong. Artinya ada peluang. Selama keluarga Andersen berusaha, menjadi grup triliunan bukanlah mimpi. Benar saja, setelah mengusir keluarga ketiga, keberuntungan keluarga kita bagus. John tertawa. Philip menengadah ke langit dan tersenyum, Tuhan memberkati keluarga Andersenku. Berita buruk. Berita buruk. Sadie dan Syafirna berteriak. Apa yang kamu lakukan? Panik begitu, bukankah sudah kuminta kalian pindah perusahaan? Philip mengernyitkan kening, sangat tidak puas.
Setelah mengambil alih perusahaan Kirana, hal pertama yang dia lakukan adalah memindahkan perusahaannya ke Mirage Plaza. Mirage Plaza adalah pusat kota. Betapa bergengsinya gedung perkantoran yang berada di pusat kota. Kakek, perusahaan sudah dipindahkan. Tapi ada hal lain. Kakek tidak tahu apa yang terjadi. Pagi ini, sebagian besar karyawan perusahaan Kirana tiba-tiba mengundurkan diri. Beberapa eksekutif utama memimpin dalam pengunduran diri massal ini. Perusahaan rugi besar. Sadi berkata dengan terengah-engah. Wajah Syafirna sangat suram. Apa? Mengapa begitu? Ekspresi Philip dan yang lainnya juga sangat berubah. Tidak masalah jika karyawan kecil pergi. Tetapi jika eksekutif pergi, masalahnya menjadi besar. Pada saat ini, ponsel Syafirna berdering lagi. Apa? 7 eksekutif tinggi telah pergi. Syafirna terkejut. Telepon John juga berdering. Apa? Tim konstruksi proyek Taman Ekologi Agats memutuskan kontrak dan para pekerja kabur bersama. Bahkan penjaga keamanan lokasi konstruksi dan anjing penjaga kabur. Bola mata John hampir mencuat keluar. Proyek Taman Ekologi Agats berubah menjadi rongsokan. Sadi menerima pesan teks dari ponselnya dan tercengang ketika melihatnya. Apa? Modal perusahaan kurang. Modalnya sudah digunakan untuk pengembangan. Sekarang perusahaan tidak punya uang. Sadi hampir pingsan. Pada saat ini, pemimpin proyek Jordan Group menelepon Philip. Halo, Tuan Andersen, mengapa semua proyek yang baru-baru ini bekerja sama dengan Britannica Anders dihentikan? Jordan Group langsung bertanya. Kami baru menggabungkan perusahaan, beberapa hal tertunda, akan segera kembali normal. Philip berkata dengan malu. Jordan Group sekarang adalah dewa yang membawa kekayaan bagi mereka. Tuan Andersen, harap baca baik-baik kontraknya. Masih ada 2 hari lagi. Jika proyek investasi tidak dapat dijalankan, Anda harus mengganti kerugian atas pelanggaran kontrak. Sesuai kontrak, kompensasi sebesar 1 triliun. Satu kata dari penanggung jawab Jordan Group membuat Philip ketakutan. Setelah menutup telepon, tubuh Philip gemetaran. Ada apa? Semua proyek dengan Jordan Group telah dihentikan. Philip bertanya. Joseph segera pergi untuk memeriksa. Setelah mengetahui berita itu, Joseph berkeringat dingin seperti air terjun. Ayah, proyek kerjasama dengan Jordan Group terlalu besar. Jika kita ingin melanjutkan, kita harus menimbun uang ke dalamnya. Kata Joseph. Apa yang terjadi? Bukankah perusahaan Kirana mendapatkan banyak investasi? Bagaimana ini bisa terjadi? Philip hampir muntah darah. Sekarang kas internal perusahaan Kirana kosong, tidak hanya rantai modal yang terputus, tetapi kondisinya pun defisit. Sadi mengatakan hal lain yang mengejutkan keluarga Andersen. Mustahil. Kirana telah berkembang dengan sangat baik. Lokasi baru perusahaan saja pindah ke Mirage Plaza. Ya, benar. Nilai pasar perusahaan memang benar hampir 1 triliun. Wajah Philip penuh dengan ketidakpercayaan. Aku mengerti. Ini semua ilusi yang dibuat oleh Kirana. Dia sengaja membuat laporan keuangan yang baik dan citra perusahaan yang sempurna untuk menarik investasi dan kerjasama. Ya, selama ini, banyak pebisnis yang datang untuk berinvestasi dan bekerja sama. Mereka tertarik dengan laporan keuangan Kirana. Joseph segera menganalisa. Sialan, aku pikir 1 triliun itu nyata, tapi tidak disangka itu hanya tumpukan rongsokan. Philip sangat marah. Sebuah mobil datang ke rumah tua keluarga Andersen dan berhenti. Beberapa pria dan wanita memakai setelan jas datang. Yang mana Tuan Philip Andersen? Aku, siapa kalian? Philip merasa tidak enak.
Halo, kami adalah penanggung jawab Mirage Plaza. Datang untuk mengabari sebelumnya perusahaan Britannica Anders menandatangani kontrak sementara untuk penyewaan gedung. Sekarang kami antarkan kontrak resmi. Harganya juga ada perubahan, 10 miliar jadi 100 miliar untuk 5 tahun. Diharapkan Anda bisa membayar sesegera mungkin, atau dalam 3 hari Anda dipaksa keluar. Penanggung jawab Mirage Plaza berkata dengan dingin. Duar. Seperti petir di siang bolong, Philip hampir kehilangan keseimbangannya. Sadie menerima kontrak baru itu dengan gemetar dan membacanya. Wajahnya menjadi hitam. Keluarga Andersen hampir gila. Kenapa nasib begitu buruk? Kirana hanya membutuhkan 10 miliar untuk penyewaan, kenapa mereka menjadi 100 miliar? Kalian segera selesaikan masalah ini. Penanggung jawab Mirage Plaza pergi. Tapi ini baru permulaan. Seseorang datang lagi. Halo, aku Putra Sugiarto, manajer kantor pusat Bank Anhemia. Perusahaan Britannica Anders meminjam 80 miliar. Ditambah dengan bunga sekarang menjadi 110 miliar. Surat perintah meminta Anda membayar segera dalam kurun waktu 7 hari. Bila tidak maka akan diproses ke pengadilan. Putra Sugiarto tidak menunjukkan belas kasihan. Bu, Philip ketakutan hingga jatuh tersungkur. Utang bank lebih dari 100 miliar. Apa Kirana sudah gila? Masalahnya adalah keluarga Andersen harus membereskan kekacauan ini. Putra Sugiarto pergi. Kemudian ada yang datang lagi. Belasan perusahaan datang bersamaan. Halo, Tuan Philip Andersen, aku dari perusahaan investasi Warren. Sekarang ingin menagih utang sebesar 20 miliar. Halo Tuan Philip Andersen, aku dari Gem Limited Group. Sekarang ingin menagih utang sebesar 15 miliar. Halo, Tuan Philip Andersen, aku dari Hilton Group. Sekarang ingin menagih utang sebesar 30 miliar. 13 perusahaan, tanpa kecuali, datang untuk menagih utang mereka. Termasuk Mirage Plaza dan bank, total hutang mencapai 480 miliar. Semua orang di keluarga Andersen hampir pingsan. Tidak mendapatkan 1 sen pun, masih berhutang hampir 500 miliar. UVTTT. Semua orang hampir muntah darah. Tidak, ini adalah hutang perusahaan Britannica Anders Kirana. Ini tidak ada hubungannya dengan Andersen Group kita. Sadie dan yang lainnya segera membela. Apa yang kalian perdebatkan? Andersen Group secara resmi telah mengakuisisi perusahaan Britannica Anders. Dan hutang perusahaan Britannica Anders tentu saja menjadi milikmu. Ya, apa hubungannya dengan Nona Kirana? Cepat lunasi. Kalau tidak, kita akan melalui proses peradilan dan membiarkan semua orang di keluarga Andersen di penjara. Perwakilan dari 13 perusahaan itu tegas dan tidak memberi keluarga Andersen kesempatan untuk bernapas. 7 hari, ku berikan waktu 7 hari. Setelah perwakilan dari 13 perusahaan pergi, keluarga Andersen terdiam. Semua orang basah oleh keringat dingin dan nafas terengah-engah. Tap tap tap. Pada saat ini, ada langkah kaki serentak di luar. Selanjutnya, sekelompok pekerja yang mengenakan helm proyek datang ke rumah tua keluarga Andersen. Ternyata ini adalah kontraktor Britannica Anders. Hari ini adalah pembayaran upah. Mendengar bahwa perusahaan sedang krisis, mereka segera datang ke rumah Andersen untuk meminta uang. Philip, cepat berikan uangnya. Ya, cepat bayar uang kami, atau kamu akan menanggung konsekuensinya. Mohon like dan subscribe channel ini, agar channel ini terus berkembang. Terima kasih.